Halo geng. Di sini saya mau buat tutorial untuk gimana sih Om caranya order VPS, order VPN dan lain-lain. Untuk order VPS dan order VPN itu pertama kita bisa buka ini dulu geng, myprimantara.net. Ini adalah dashboard monitoring atau dashboard billing yang saya buat pakai WMCS. Ini asal-asalan, geng. Apa namanya? Karena memang sudah banyak banget yang order ke kita. Jadi saya buatkan dashboard ini. Nah, untuk pendaftarannya gimana? Untuk pendaftarannya langsung saja klik register. Terus kemudian kita isiin nama dan lain-lain. Ini email dan nomor handphone ini usahakan nomor yang sebenarnya ya, geng. Sama email ini usahakan email yang sebenarnya. Kenapa? Karena nanti notifikasi apa dan lain-lain akan masuk di sini. Nah, karena saya sering registrasi apa dan lain-lain, saya tinggal ngeklik ini muncul sih. Ini bisa diisi, semuanya bisa diisi, kode pos apa dan lain-lain bisa diisi. Nah, terus kemudian kita buat passwordnya. Passwordnya saya buat gampang aja. Passwordnya saya buat gampang. Oh, kurang canggih kayaknya. Nah, ini udah canggih. Udah. Oke. Nah, ini udah canggih. Oke, masukkan ininya M6 P G9F. Oke, kita coba geng, kita pendaftaran. Agak lama geng. Kalau dari WMCS ini agak lama, beda dengan server pulsa, sekali klik jalan gitu. Kalau dari WMCS nih nggak tahu nih dari segi apanya gitu dia. Jadi agak-agak berat aja dia tiap order dan lain-lainnya. Nah, ini geng, abdulmetroreload@gmail.com sudah terdaftar di myprimantara.net. Nah, jika sudah terdaftar, kita tentukan kita mau apa namanya, kita mau order apa geng, kita mau order VPS. Misal kita mau order VPS, kita tinggal ke home, terus kemudian ke service atau layanan, terus kemudian kita order new service atau layanan. Nah, di sini geng akan ada beberapa pilihan. Di sini ini yang agak apa namanya, yang agak lumayan harganya, ini 8 juta per bulan geng. Terus biaya settingnya 10 juta per bulan. Biaya settingnya 10 juta dia untuk sekali setting, karena ini untuk para teman-teman big boss yang transaksinya sudah banyak. Dia butuh spesifikasi khusus dengan kebutuhan khusus dan lain-lain geng. Jadi kalau di sini ini memang semuanya dirancang khusus untuk teman-teman server pulsa, tapi yang ini yang harganya 8 juta per bulan ini dia dirancang khusus untuk traffic besar geng. Terus kemudian dengan topologi yang khusus, saya sudah uji transaksi di atas transaksi itu di atas 5.000 geng transaksi, 500.000 geng transaksi gitu. Bahkan di harian aja bisa sampai di angka 700 ribuan transaksi. Nah, terus kemudian kita sediakan bank database geng gitu. Jadi selain database utama itu, kita setiap 2 detik itu kita backup, per 2 detik itu kita backup ke bank database ini geng. Jadi database ini data yang tidak pernah dihapus geng. Kalau server-server pulsa kan kebanyakan komplain maksimal 10 hari, komplain maksimal 10 hari. Nah, kalau di kita ini sudah nggak berlaku lagi geng. Mau komplain 1 bulan yang lalu, mau komplain 2 bulan yang lalu, mau komplain seminggu yang lalu, itu sudah nggak pengaruh lagi geng gitu. Karena apa? Semua data itu kita simpan dan nggak pernah kita hapus geng gitu. Jadi kenapa data ini itu sangat penting sih sebenarnya untuk bukan hanya untuk menangani komplain ya gitu, hanya untuk menangani komplain, transaksi masuk enggak apa dan lain-lain. Ini bisa untuk kebutuhan administrasi, kebutuhan untuk pajak, kebutuhan untuk report perusahaan dan lain-lain geng. Nah, terus kemudian sama untuk semuanya sama, satu IP public, internet 1000 Mbps, terus kemudian
bandwidth-nya tidak kita batasi, terus kemudian supportnya kita bantu support, kita bantu migrasikan dan lain-lain geng, kita bantu setting apa dan lain-lainnya sampai jalan, nanti sampai bener-bener tinggal pakai geng gitu. Nah terus kemudian yang lainnya adalah yang paling ramai nomor satu adalah untuk VPS server yang gold ini geng. Ini 95% geng, kayaknya teman-teman itu order yang ini ya, harganya 1,5 juta geng. Ini sudah sangat mumpuni teman-teman untuk yang retail di angka 30 ribuan, 40 ribuan, bahkan ada beberapa pemain host to host yang trafficnya agak lumayan juga dia ada di sini geng. Sebenarnya ini bukan batasan maksimal ya geng, ini enak dipakainya geng gitu. 40.000 transaksi ini wah cuman bisa 40.000, enggak geng, ini cuman enak dipakainya, perkiraan saya gitu geng, perkiraan aja gitu. Nah ini maksimal cuma 100.000, enggak geng, ini diperkirakan ini enak dipakainya di angka segitu gitu geng, di angka 40 ribuan ya, nanti upgrade paling gitu geng. Ini untuk bulanan ini harganya 1,5 juta, untuk per 3 bulan ini harganya 4,5 juta, untuk setengah tahunnya harganya 8 juta, untuk 1 tahunnya harganya 16 juta gitu geng. Salah sih sebenarnya, ini harus 15 juta nih per tahunnya 15 juta nih geng. Nah ini benar, per tahunnya 16 juta gitu geng. Nah ini bulanannya 1,5 juta. Terus teman-teman banyak lagi teman-teman yang nanya, Om Abdul, itu yang 250.000 itu untuk apa gitu, untuk yang VPS Jabber ini gitu. Sebenarnya VPS Jabber ini bisa nggak sih dipakai untuk server pulsa? Saya bilang sih secara teknis sih sebenarnya bisa-bisa aja gitu, cuman saya nggak melayani geng gitu, karena kalau di saya ini fokus ke teman-teman yang bener-bener sudah matang aja geng secara bisnisnya gitu. Jadi nggak yang cari yang yang murah banget, yang asal bisa gitu, ujung-ujungnya nanti nggak bisa jualan dan banyak keluhan gitu geng. Makanya saya buatkan VPS ini khusus untuk Jabber yang untuk pribadi ya geng. Misalnya Abdul Jabber.com gitu. Nanti misalnya center1@abduljabber.com. Nah gitu geng. Nanti saya buatkan Jabber secara pribadi. Nah ini harganya 250 per bulan, untuk settingnya di 100.000. Kenapa 250.000 per bulan? Ini sudah termasuk satu IP statis, satu router dan lain-lain gitu geng ini. Nah ini kita akan coba order yang harganya 1.500.000 geng. Nah caranya kita tinggal order, terus kemudian di sini kita tinggal order, kita tinggal continue geng. Kita buat dulu name servernya di sini. Name servernya sebenarnya bebas geng, nama server juga boleh, apa juga boleh, pakai .com boleh, nggak pakai .com juga boleh. Misalnya metroreload.com. Nah misalnya kita nggak punya nih metroreload.com, metroreload juga boleh. Gitu-gitu doang sih geng. Ini hanya sebagai formalitas, tapi penulisannya tidak boleh pakai spasi gitu geng. Oke. Ini fitur-fitur yang tadi kita ulang lagi di sini, terus kemudian kita tinggal transaksikan new untuk pembayarannya. Kemudian nanti akan masuk ke tabel payment geng. Nah di sini dia untuk tabel payment. Di sini kita tentukan kita mau bayar pakai apa geng. Ini di sini langsung check out dulu. Agak lama dia geng. Ini dari engine billingnya. Nah di sini kita tentukan kita mau bayar pakai apa geng. Nanti saya akan real order ya geng. Di sini kita akan real order. Di sini Muhammad Abdullah, Jalan Caman Raya nomor 177. Nah kita mau melakukan pembayaran pakai apa bebas geng. Ini 24 jam ya geng, karena ini semuanya virtual account. Nah ini dia virtual account, boleh pakai apa aja. Nah saya mau bayarnya pakai kris geng. Kemudian kita complete order. Setelah kita pilih pembayarannya, metodenya, kita complete order. Nah ini dia complete order, karena saya pakai duitku geng. Di sini saya pakai ShopeePay untuk metode pembayarannya. Sebenarnya tidak wajib sih, karena salah satu opsinya dari ShopeePay.
Nah, di sini saya akan bayar pakai QR. Sebentar, saya akan bayar pakai QR. Oke, ini dia, geng. Nah, ini dia, saya akan bayar pakai QR. Masukkan PIN, oke. Anda dapat transaksi kalau lampunya hijau, oke. Nah, ini, geng. Saya sudah melakukan pembayaran. Sorry, ini nggak ada kameranya yang bisa saya tunjukin caranya. Nah, ini di sini saya sudah melakukan pembayaran, artinya sudah sukses. Nah, order VPS ini sudah sukses, geng. Gitu. Artinya kita bisa home, kita bisa lihat layanan kita, masa aktifnya sampai kapan ada di sini, geng. Ini dia masa aktifnya kita sampai tanggal 14 Desember 2021, geng. Payment metodenya kemarin pakainya kris dan lain-lain. Nah, ini di sini ini VPS Gold kita dalam status aktif, geng. Aktif statusnya. Nah, setelah aktif gimana? Waduh, gimana nih cara pakainya? Bingung dong gue gitu. Nah, di sini biasanya bos-bosku yang telah order harus WhatsApp ke saya, Om Abdul, saya sudah order VPS, atau biasanya kita komunikasi dulu, silahkan order Om, oke, biasanya gitu. Nah, terus silahkan order. Nah, biasanya itu nanti akan saya kasih akses, geng. Aksesnya kayak gini. Om Bro, ini dia aksesnya nih, monggo silahkan kalau mau. Sorry, ini aksesnya biasanya lebih detail sih, geng. Di sini ada emulatornya, di sini ada routernya, terus kemudian di sini ada apa dan lain-lainnya ada gitu, geng. Nah, di sini masih kosongan, bener-bener masih kosongan karena ini baru saya bikin. Bener-bener saya baru bikin. Nah, gini, geng, ini kebetulan untuk order, ada yang order untuk khusus untuk software pulsa tertentu ya, geng. Di sini semuanya dihajar di C. Nah, biasanya teman-teman akan kegok biasanya pakai D gitu, lebih enak pakai D dan lain-lain. Sebenarnya sih bisa-bisa aja. Nanti biasanya itu di sini ada size 100 GB untuk C-nya dan 50 GB untuk D-nya. Nah, di sini nanti saya hilangkan gitu. Jadi semuanya download apa dan lain-lainnya di sini, instalasi semuanya di sini. Nanti ada router apa dan lain-lainnya juga di sini, geng. Nah, untuk spek servernya gimana? Untuk spek servernya ini kita sesuai nih, geng. Nah, untuk spek servernya kita pakai 5 CPU, 5 kotak ini, 5 kotak ini, terus kemudian RAM-nya kita pakai 16 GB. Nah, ini, geng. Untuk internetnya gimana? Untuk internetnya kita 1000 Mbps, geng. Kita loss gitu. Jadi kita loss di sini maksudnya kita tidak beri batasan untuk kita tidak beri batasan untuk uh, 100 mega aja, 200 mega aja, enggak. Jadi sekuatnya interface. Nah, interface kita itu Ethernet itu 1000 Mbps. Boleh 10.000 Mbps, nanti saya kasihkan 10.000 Mbps kalau memang kebutuhan internetnya bos-bosku sudah melampaui lebih dari 800 Mbps penggunaannya. Jadi 800 Mbps terus menerus nih gitu. Nah, nanti saya upgrade ke 10 GB. Tapi hampir tidak ada, geng. Tapi karena kebutuhan untuk pulsa itu hanya di 1 mega, 2 mega, 1 mega, 2 mega gitu. Bahkan saya sudah buatkan ratusan VM ini, kebutuhan internet saya itu hanya kurang lebih 30-an mega gitu. Jadi untuk kebutuhan internet dari teman-teman ini sebenarnya kecil banget, geng, gitu. Tapi butuhnya stabil. Nah, terus kemudian kita coba speed test. Berapa sih speed kecepatan internet yang kita dapat. Saya coba downloadin aja, geng, sekalian biar lebih enak. Kita downloadin biar lebih buat si penggunanya nanti tinggal ngeklik gitu, nggak usah buka browser. Nah, ini dia. Di sini kita pakai Primantara. Nah, Primantara ini bisa dibilang sebagai ISP atau penyedia internet, geng, untuk corporate. Nah, ini kita pakai, ini adalah ISP kita. Nanti untuk cek IP, kebetulan ini mau dipakai, geng, jadi nggak saya pakai dulu ya. Nah, untuk ping dia kosong, geng. Nah, ini dia untuk
speed internet ini tembus sampai 900 Mbps untuk downloadnya. Untuk uploadnya 900 kurang sedikit. Untuk uploadnya 900 dapat 900. Nah, 895 Mbps. Nah, ini sebenarnya untuk gedenya internet ini sih tidak terlalu diperlukan ya, geng. Sebenarnya untuk 5 Mbps saja untuk server pulsa itu sudah bagus banget gitu ya. Yang penting adalah pingnya ini, geng. Kalau pingnya ini 0 atau pingnya ini 1 itu bagus banget, geng. Sebenarnya yang menentukan cepat atau enggak, responsif atau enggaknya suatu internet itu ditentukan oleh pingnya ini, geng. Bukan dari gedenya nilai download dan nilai upload kita nih gitu. Tapi sebenarnya kalau nilai pingnya bagus, download uploadnya kita gede, ya kita semua eksekusi untuk urusan upload download internet itu kita jadi kenceng juga, makainya enak juga, geng. Nah, di sini bisa diinstal emulator, bisa diinstal semua server pulsa, bisa juga request ke kita, Om Abdul saya maunya pakai Linux dong khusus untuk database, bisa. Om Abdul saya mau punya topologi khusus dong yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, bisa juga. Nah, nanti tinggal kita buatkan. Jadi kita itu sebenarnya sesuai dengan requestan aja, geng, gitu. Om Abdul saya maunya pakai Windows 2022 gitu, boleh. Nanti tinggal saya instalkan dan lain-lain. Nah, defaultnya di kita itu pakai Windows Server 2016. Untuk lisensinya bagaimana? Untuk lisensinya nanti bisa cari sendiri gitu, geng. Nah, ini untuk CPU dan lain-lain ini dia kebetulan ini baru saya buat. Biasanya kalau saya baru buat itu saya update dulu. Biasanya akan saya update dulu sampai ke updatean paling baru, geng. Di sini karena ini mau saya kasihkan untuk user, kebetulan ada yang ada yang order. Ini nanti akan saya kasihkan ke user kalau statusnya semua sudah beres, geng. Remote-nya sudah beres, apa semuanya sudah beres. Nah, untuk masalah remote gimana? Untuk metode remote itu kita bisa pakai semua metode yang bos-bosku suka gitu. Aduh, saya lebih suka pakai TeamViewer, boleh. Bosku, saya lebih suka pakai Anides, boleh. Bosku, saya lebih suka pakai RDP, boleh gitu. Tapi saya secara pribadi lebih senengnya saya pakai VNC. Kenapa? Kalau pakai VNC itu tanpa melibatkan server pihak ketiga gitu, geng. Jadi langsung dari rumah, dari kantor, dari handphone, dari laptop yang di cafe dan di lain-lain itu langsung menuju ke server kita, geng, tanpa menuju ke server pihak ketiga dulu. Misalnya pakai VNC, nah VNC itu pakai server pihak ketiga. Jadi kita tektokan dulu. Misalnya VNC itu server VNC itu adanya di Amerika ya. Kita ke Amerika dulu ngasih informasi, kemudian baru disampaikan ke server kita yang ada di Jakarta gitu, geng. Itu tektoknya terlalu jauh. Tapi kalau untuk pakai VNC ini langsung dia, geng, nggak pakai server pihak ketiga atau server perantara gitu, geng. Ini untuk seputar VPS untuk seputar order VPS di kita, geng. Nah, ini setelah update semuanya sampai benar-benar nanti sudah up to date, nanti dia akan update lagi, geng, 21.11, geng. Ini bulan biasanya. Nah, ini dari 2018. Nah, ini karena saya instalasi pertama kali, geng. Nah, setelah saya update sampai benar-benar paling up to date, tidak ada updatean lagi, baru nanti saya kasihkan ke pelanggan. Biasanya gitu, geng. Nah, ini akan lama banget sih, geng. Nanti akan download lagi sampai banyak, terus kemudian dia restart 2 kali. Ini masih lama banget prosesnya. Masih sekitar 1 jaman lagi. Nah, terus Om Abdul, saya mau order VPN dong, gimana gitu. Nah, order VPN kalau bos-bosku sudah punya daftar seperti ini, sudah punya akun di sini, bosku bebas. Kalau mau order VPN tinggal order ke new order service atau layanan. Nah, nanti tinggal dilihat menunya VPN IP status. Nah, ini, geng, ini yang sudah punya ya. Kalau yang sudah punya akun ya, kalau misalnya saya nggak mau order VPS, saya mau order langsung VPN-nya aja, boleh. Jadi tanpa order VPS di sini, geng.
gitu. Jadi langsung aja nanti ke order, setelah daftar nanti langsung ke order, kita lihat menunya ada apa saja. Nah kemudian kita order untuk apa namanya untuk VPN IP statis, geng. Nah untuk teman-teman yang punya mikrotik atau yang ngerti mikrotik atau yang ngerti cara pakai mikrotik dan lain-lain, bisa order yang ini, geng, VPN router fisik. Jadi nanti router fisiknya akan saya kirim ke rumah gitu, geng. Jadi nanti setelah kita settingin semua, jadi nanti gini, geng, metodenya adalah di router mikrotik yang kita kirimkan itu sudah ada IP statisnya. Jadi ISP-nya mau pakai Telkom, mau pakai IndiHome, mau pakai apa dan lain-lain itu bebas. Gitu. Jadi apapun ISP-nya itu bisa pakai mikrotik dari kita, geng. Gitu. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan walaupun gonta-ganti ISP atau punya beberapa ISP sekaligus, itu turunnya atau IP-nya itu menjadi IP yang sudah statis, geng. Nah sekarang kita tidak praktekkan yang ini karena sedikit lebih rumit. Terus kita pakaikan yang ini aja, geng. Yang ini karena paling rame juga, geng. Ini terakhir kemarin itu sudah ada 93 atau berapa ya yang order VPN IP statis ini, geng, gitu. Nah ini kita akan coba order, geng. Nah di sini ada satu ketentuan, geng. Kita bebas mau penggunaannya untuk apa aja gitu, kecuali untuk tunnel dan untuk dipakai di RT RW net, geng. Nah RT RW net ini kenapa? RT RW net ini biasanya mereka tunnel dari internet lokal, ngambil internet internasionalnya itu dari VPN ini, geng. Biasanya gitu. Jadi teman-teman di data center kan banyak juga tuh buka layanan VPN untuk tunnel gitu. Jadi biasanya pakai Telkom di rumah, butuh internet internasional, biasanya dia tunnel dulu, geng, gitu. Nah ini biasanya keahlian dari teman-teman kita yang usaha RT RW net, geng. Nah di sini di kita ada auto detektornya. Di sini kalau sudah di terminate dia tidak bisa pakai lagi, geng, langsung mati gitu. Jadi langsung saya delete usernya, ordernya ya. Kalau rugi gimana ya? Karena di sini nanti biasanya setiap kali orderan itu kita sudah berikan syarat dan ketentuannya, geng, gitu. Jadi kita bisa ngedeteksi juga kalau beberapa teman-teman itu ini digunakan untuk RT RW net atau bukan, atau yang lain-lainnya gitu. Kita punya indikator khusus, geng, gitu. Insya Allah tidak akan tertukar gitu. Nah untuk masalah VPN IP statis ini gimana? Nah di sini kita bagusnya di kita itu VPN kita itu mungkin sedikit beda ya dari teman-teman yang lain gitu, karena di kita sudah terima beres, geng, gitu. Di kita sudah terima beres dan di kita sudah kita filter juga. Terus kemudian kita pakai Open VPN yang paling baru. Terus kemudian apalagi ya, kita pakai Open VPN paling baru. Terus di sini juga kita sudah auto config untuk port tertentu saja. Terus kita juga auto VPN-nya kita sudah auto config juga, kita dapat sertifikatnya. Terus kemudian kita ada clean pipe untuk anti DDoS-nya. Terus kemudian kita sudah filtering IP tersebut pakai DNS-nya Kominfo dari ABGI juga. Kita kombinasi sih. Nah di sini untuk apa sih ini untuk apa sih ini pakai filtering segala gitu. Nah kita itu tidak mau kita sebagai fasilitator ya, geng, nanti malah dibuat untuk buka-buka situs judi, dibuat untuk buka-buka situs porno dan lain-lain gitu. Takutnya juga nanti kita punya anak, punya apa di rumah, komputer di otak-atik, nanti iklan-iklan yang negatif nanti malah keluar semua gitu, geng. Nah di sini sudah kita amankan juga gitu. Jadi teman-teman itu seneng banget, geng, untuk
namanya, wah ini keren ini, sudah nggak pakai pusing-pusing lagi, nggak pakai setting sana sini lagi gitu. Nah di sini teman-teman itu paling suka adalah sudah apa namanya, open port yang kita butuhkan, terus kemudian VPN-nya. Nah sekarang kita coba untuk prakteknya geng. Kita di sini order aja langsung, sama seperti yang lain, sama seperti yang awal tadi. Nah di sini kita langsung open portnya geng. Biasanya kalau untuk Automac itu 6969, kalau untuk teman-teman IRS itu biasanya 8080 sampai 9000 boleh juga. Atau mungkin untuk kebutuhan lainnya, saya mau port port 2000 misalnya boleh, atau port 2500 boleh. Ini kita tentukan geng. Tapi untuk defaultnya biasanya untuk teman-teman itu 6969, dan gunakanlah port itu sesedikit mungkin geng, karena port ini adalah pintu masuknya lalu lintas data dari luar ke apa namanya, ke server kita. Atau kalau ibarat satu rumah itu pintunya itu sudah kita bukakan. Ini loh kamu lewat pintu belakang, ini loh kamu lewat pintu kiri, atau kamu lewat pintu depan aja nih. Namanya pintu 6969 atau pintu 8000 boleh. Nah, pemisahan portnya kita pakai apa? Pemisahan portnya kita pakai koma geng, 8080 misalnya, atau 8000 boleh. Atau saya mau pakai rank itu misalnya gini, 1 sampai berapa? 10 sampai berapa itu namanya rank geng. Misalnya 80 sampai 9000, atau misalnya 10 port aja yang kita open, 80 sampai 80 90. Nah, kayak gini geng. Ini boleh kita kayak gini. Ini kita kasih kebebasan sebebas-bebasnya geng. Nah, di sini kita ada pilihan juga, mau tahunan, mau bulanan, dan lain-lain. Biasanya teman-teman untuk yang server pulsa yang sudah ngerti banget sih, biasanya itu mereka ordernya per 6 bulan geng. Banyak yang ordernya per 6 bulan karena mereka tahu kualitas barang-barang yang kita jual ini bukan, kalau bahasa anak-anak sekarang tuh mungkin bukan kaleng-kaleng ya geng, karena memang kita sudah prepare sebaik mungkin, kita desain sebaik mungkin, sebagus mungkin, kita berikan produk atau layanan yang terbaik gitu geng. Jadi ini biasanya kita teman-teman itu langsung order 6 bulan gitu. Karena apa, memang sudah fix bisnisnya, dia tahu, kebutuhannya dia tahu. Ya oke, saya yakin ini order ini pasti bagus, dan biasanya order 6 bulan. Nah, karena untuk tester ini saya mau pakai yang 250.000 geng, karena ini saya real transfer geng ke Primantara. Nah, setelah kita tentukan portnya, kemudian kita ketik continue, kita ketik klik continue, terus kemudian kita check out. Setelah kita check out, kita tentukan kita mau bayar pakai apa gitu geng. Nah, kalau untuk VPN ini nanti kita praktekkan ya geng, cara pakainya gimana. Nah, saya lagi-lagi kita pakai kris geng, pakai virtual account juga bisa sih. Nah, tapi lebih suka pakai kris, tinggal barcode, tinggal masukkan pin, terus kemudian enter. Ini semuanya kita oke, terus kemudian kita order complete. Saya siapkan handphonenya untuk order kris. Sebentar, saya siapkan handphonenya, ini agak lama deh ya. Kita dari ShopeePay kerjasama dengan Duitku Payment Gateway. Bisa dari, sebenarnya bukan hanya Duitku sih geng, kita bisa dari mana-mana lah. Ini sampel aja. Nah, 250.000 saya sudah barcode, terus kemudian saya masukkan pin. Nah, ini dia, sukses langsung geng, 1 detik. Oke, sudah terbayar. Nah, kalau sudah terbayar ini bagaimana? Kita kembali geng, kembali ke halaman, kita kembali ke klien area. Nah, saya sudah punya 2 layanan geng. Misalnya punya 2 PVS, ya nanti akan ada 2. Misalnya punya 2 server, 3 server, mau IP statis, ya kita pakai 3 server dan lain-lain geng. Nah, ini cara pakai VPN-nya ini bagaimana? Bingung kan? Apa namanya? Ini portnya kita sudah tercatat di sini. Nah, kita apa namanya? Waduh, gimana nih cara pakai VPN? Sudah order kan? Nah, tadi geng, di awal saya sudah infokan sebisa mungkin emailnya adalah email
yang sesungguhnya geng yang kita punya gitu. Karena apa? Semua notifikasi itu kita dikirimnya melalui email geng. Nah ini dia, ada Primantara new VPN account information, new payment, ini apa ya? Oh ini invoice, sorry invoice sudah pakai. Nah ini geng, ini adalah VPN IP kita geng. IP saya adalah 103.153.188.28. Ini adalah username kita. Terus kemudian ini adalah password kita geng. Nah di sini IP secretnya Primantara. Ini kalau mau yang pakai L2TP, ini khusus yang paham-paham aja ya geng ya. Biasanya saya memberikan beberapa opsi, ada PPTP, L2TP, dan OpenVPN. Nah, paling enaknya itu kita pakai OpenVPN, geng. Gitu. Kita download dulu OpenVPN-nya. Download OpenVPN. Nah, di sini kita buka aja openvpn.net. Nah, di sini kan bingung nih, geng. Terlalu banyak pilihan ini, geng. Kita mau download yang mana? Caranya klik aja nih OpenVPN logonya yang di sini. Nah, kemudian nanti akan ada pilihan di sini, geng. Kita download apa dan lain-lainnya. Ini hanya ada satu pilihan yang paling baru, geng. Kalau kita yang tadi, yang sebelum kita klik yang di atas tadi itu mau versi berapa nanti malah membingungkan, geng. Nah, ini kita langsung aja order download untuk OpenVPN kita. Nah, ini downloadnya kita sudah selesai. Terus kemudian kita buka OpenVPN-nya, kita buka. Nah, gini-gini aja, geng. Install, tinggal klik-klik aja. Oke, tinggal next sampai nanti ketemu tulisan finish, geng. Nah, ini artinya kita VPN sudah oke, geng. Nah, untuk VPN, nah ini dia. Ini ada alert. Oke. Nah, di sini, geng, OpenVPN kita tinggal klik-klik aja, geng, yang paling kanan. Terus kemudian ada persetujuan apa dan lain-lain, dia minta akses dan lain-lain, kita oke aja. Nah, di sini kita harus punya file sertifikat dari OpenVPN, geng. Kita buka email yang tadi, terus di sini kita download OpenVPN configuration file. Nah, syaratnya bagaimana nih caranya untuk ngedownload ini? Caranya kita harus dalam keadaan login, geng. Nah, kalau kita dalam keadaan login, ini kita bisa download ini secara otomatis. Nah, ini dia, kita download ini secara otomatis. Nah, ini file kita. Biasanya saya itu mana ya? File itu sebentar, saya klik 2 kali aja. Nah, ini dia, kita copy. Biasanya saya lebih seneng kopinya itu ke klik copy, Ctrl C. Saya lebih seneng kopinya itu ke My Document, geng. Jadi lebih enak aja kalau di sini nih. Nah, ini karena memang defaultnya si OpenVPN ini dia langsung ke My Document, geng. Nah, di sini sebelumnya, geng, saya mau tunjukkan nanti deh, geng. Nanti saya tunjukkan speed internet kita sebelum dan sesudah pakai VPN. Nah, ini kita langsung di sini. Bukan di sini. Kita tadi pakainya di My Document. Nah, ini yang di My Document ini kita pilih, terus kemudian kita oke. Nah, username passwordnya kita masukkan, geng. Username-nya your IP, sorry. Username-nya, no ini dia. Username-nya VPN 103. VPN 103. Terus kemudian passwordnya ini, passwordnya ganas nih. Pakai generator tuh, geng, passwordnya. Nah, ini terus kemudian, nah ini passwordnya sudah oke. Nah, kemudian kita konekin, geng. Kita save passwordnya, jangan lupa dicentang. Biar auto login aja nanti dia. Terus kemudian kita oke. Nah, ini dia, geng. Dia sudah connect. Nah, kenapa pakai OpenVPN, geng? Pakai OpenVPN ini enak, geng. Dia kelihatan indikatornya. Nah, kalau pakai OpenVPN yang lama tuh, geng, di sini ada kotak kecil gitu, geng. Puyeng, geng.
gitu. Ini harus ngelihat dulu hijau apa enggak warnanya, harus ngelihat dulu hijau apa enggak warnanya. Nah, kalau yang OpenVPN yang paling baru ini, geng, dia sudah ada grafiknya, geng. Kita bisa taruh di atas di sini, kita bisa minimize juga. Nanti misalnya kita mau buka lagi, kita connect enggak? Nah, kita tinggal lihat di sini connected atau enggak, gitu. Nah, coba kita checking IP-nya sekarang. Gimana cek IP-nya? My IP. Nah, just kita cek IP-nya. Nah, ini geng, IP-nya sesuai dengan yang di email. Yang di email tadi 18828. Nah, dari sini sama, geng. 18828. Ini IP-nya, geng. Ini sudah oke. Nah, di sini saya pakai beda lagi, geng. Ini, geng, untuk penyedia providernya kita beda lagi, pakai Asia Teknologi Nusantara. Kenapa? Karena yang Primantara, geng, sudah banyak banget yang dipakai untuk VPS dan lain-lain. Jadi untuk VPN ini saya bedakan segmennya, saya bedakan untuk IP-nya dan lain-lain. Nah, terus kemudian kita coba speed test, geng. Speed test. Di sini saya akan coba sebelum dan sesudah. Lah, ini masih pakai Primantara ini. Sorry. Nah, di sini kita download aja, geng, biar enak. Kalau download ini tuh gacor nih. Saya udah pernah download nih kalau nggak salah. Nah, ini dia. Sorry. Udah ada, geng. Sorry. Nah, oke. Nah, di sini tadi sebelumnya saya sudah ngetes, geng, pakai IP Primantara. Sebenarnya sih dia harus refresh ya, tapi kalau ini kita lebih kesini ya, geng, ya. Dipastikan IP-nya adalah 188.28, geng. Tadi sebelum bikin tutorial itu saya sudah melakukan speed test dulu, geng, untuk pengen tahu sih sebenarnya speed internet kita itu seberapa gede sih, gitu. Karena, nah, ini dia, saya pengen tunjukkan dulu, geng. Kita disable dulu. Nah, terus kemudian kita tes untuk internetan. Nah, ini dia. Saya pakai internet itu di angka 120 Mbps, geng. 100 aslinya sih saya beli paketan itu 100 Mbps. Nah, saya ngambil dari Moratel, geng, paket internet yang premium gitu. Nah, ini saya bikinnya di rumah. Nah, di sini sorry nggak bisa ya ngerubah ini ya, atau coba minta di restart kali ya. Coba sekali lagi kita buka, masih sama nggak ya? Biasanya harus Moratel sih, geng, namanya. Nah, ini dia udah normal Moratel, geng. Ini dia, saya beli paket itu 100 Mbps, dapatnya 130 1:1. IP-nya non statis, geng. Ini premium internet yang saya pakai backup untuk nembak radio ke kantor, geng, gitu. Jadi saya buka beberapa internet, ada di kantor lama, di kantor baru, terus kemudian di rumah, terus kemudian kita pakai direct fiber optik dari data center langsung ke kantor. Itu semuanya saya saling backup, geng. Makanya saya internet di rumah kok pakai yang bagus-bagus buat apa? Saya untuk backup ke kantor, geng. Jadi saya itu ada kurang lebih 5 backup. Salah satunya saya backup dari rumah. Kalau kantor semuanya sudah putus, saya backup dari rumah, saya tembakkan ke kantor, geng, gitu. Saya pakai radio, saya tembakkan ke kantor untuk ngelempar internet yang ada di rumah ini ke kantor, gitu, geng. Nah, di sini sebelum VPN ini aktif, internet itu keren banget, ini dapat pingnya 1. Nah, untuk untuk internet itu di angka 130-an, geng. Untuk download dan untuk upload dua-duanya di angka 130-an. Nah, ini dia, geng. Untuk download, untuk upload dia langsung di angka 130-an. Nah, kita akan coba setelah kita pakai VPN. Dampaknya kita seperti apa. Nah, ini kita akan tes dulu, nanti akan sedikit saya jelaskan, geng, untuk pakai VPN itu seperti apa dan gimana. Kok malah buka gitu. Mana ya? Nah, ini dia. Ini saya buka. Nah, di sini sudah pakai Primantara ya. Ini harus
di otak-atik sedikit nih geng, untuk masalah Asia Teknologi ini sama Primantara. Nanti saya cekin, eh, nanti saya otak-atik lah. Karena sebenarnya saya mau menghilangkan Asia Tech ini IP-nya untuk Primantara aja gitu geng ceritanya. Ini coba kita praktekkan pakai VPN. Pingnya tadinya 2 1 2, sekarang nambah 1 ping geng. Terus speed internetnya dia akan turun geng. Lihat dia akan turun. Nah, di sininya enak nih geng, ada grafik-grafik kayak gini nih, penggunaan internet kita berapa segedenya sih, kayak gitu-gitu kan ya. Nah, ini dia geng. Penggunaan internet kita itu kita akan turun geng. Gitu. Nah, kenapa sih turun? Biasanya turunnya ini itu kurang lebih di angka 10% geng turunnya gitu. Jadi misalnya kita pakai internet yang di rumah itu 20 Mbps, itu akan kurang lebih 10%, jadi kurang lebih tinggal 18 Mbps-an dan lain-lain. Nah, kenapa? Karena ada enskripsi geng dari VPN yang kita pakai gitu. Jadi misal kita melakukan perjalanan dari Surabaya menuju Jakarta. Nah, dari Surabaya menuju Jakarta, tengah-tengahnya itu kan Semarang ya. Nah, di Semarang itu ada port pengecekan atau port enskripsi, atau bisa kita bilang juga sebagai server VPN, atau apa ya, istilahnya mungkin ada rest area geng, atau mungkin ada pom bensin gitu di Semarang geng. Jadi dia berhenti dulu ke rest area, kemudian melanjutkan lagi perjalanan gitu untuk memastikan semuanya itu aman geng. Nah, kalau kita pakai VPN ini, data kita di internet itu tidak bisa dideteksi geng gitu. Karena apa? Data itu sudah diacak, sudah di-enscript oleh si OpenVPN ini gitu. Jadi di sini juga kita agak lumayan, kalau nggak salah pakai 128 atau pakai 256 buat enskripsinya gitu ya. Jadi memang bener-bener kita acak gitu geng datanya. Nah, kita pastikan data di internet itu aman. Nah, sebenarnya pakai VPN ini internet kita itu lebih aman geng, karena standar banking itu pakainya VPN, ATM dan lain-lain itu semuanya mereka pakai VPN geng. Untuk transaksi antar portnya mereka, misalnya ada salah satu kantor yang misalnya ada satu kantor di kecamatan atau di kelurahan gitu kayak kita anggapnya seperti itu. Nah, di Indomaret, di Alfamart yang menggunakan yang ada ATM BCA apa dan lain-lain, itu semuanya menggunakan VPN geng, mereka tidak dipublik untuk internetnya. Nah, sama seperti ini geng, 100% sama, mirip-mirip lah. Hanya saja namanya mungkin dia bikin VPN sendiri dan lain-lain. Nah, kebetulan kita pakainya OpenVPN. Nah, gitu geng. Jadi data kita di internet itu sudah di-enscript oleh si VPN ini, sehingga untuk kecepatan internet kita itu turun kurang lebih 10% gitu geng. Jadi untuk teman-teman kan banyak ini yang nanya nih, Om Abdul, kalau pakai VPN main game lebih kenceng nggak? Nah, sebenarnya sih bisa dikatakan sebagian bener juga gitu, karena jalur-jalur yang kita punya di data center ini direct atau enggak langsung ke game-game tertentu gitu. Kalau misalnya untuk akses Shopee, akses apa dan lain-lain, ya sebenarnya kita bisa dibilang kita satu hub juga sih dengan mereka gitu. Artinya kalau misalnya pakai RT RW-nya tunnel sana sini itu untuk memperpendek hub itu bisa juga sih gitu geng. Nah, ini untuk internet kita 100 Mbps jadi 100 Mbps beneran, tadinya 130 ya geng. Dia kurang lebih itu susut di angka 10%-an. Nah, ini geng, ini 2 milisecond geng pingnya tetap bagus, kita tes sekali lagi. Nah, pingnya 321 itu bagus banget geng. Nah, ini tergantung kualitas dari ISP yang kita pakai. Kalau kita pakai chip sudah lemot, tambah lemot lagi, nah itu bisa makin pusing nanti geng gitu. Karena kalau bisnis pulsa ini, bisnis digital ini, nyawa kita itu ada di PLN dan ada di internet geng. Makanya banyak teman-teman sekarang itu jemput bola geng, taruh server di VPS untuk menghindari internet down dan lain-lain. Nah, seperti ini geng. Ini adalah VPS yang kita pakai gitu. Paling
Gitu aja geng, sebagian tutorial kita. Ini nanti saya, aduh kalau ganti password ini gimana? Ganti password nanti tanya aja ke saya secara pribadi. Gimana nih caranya ganti password? Sebenarnya ada sih, cuma nanti saya tunjukkan aja. Karena agak sedikit membingungkan untuk teman-teman yang belum pernah praktek gitu. Oke, ini kita sudah oke, untuk VPN kita sudah oke, klien area kita sudah oke. Nah, untuk perpanjang bulanannya gimana, geng? Nah, boleh. Perpanjang bulanannya biasanya di sini kita ke home, sorry. Oh, kita ke login lagi nih. Sorry. Sessionnya habis ternyata. Nah, ini dia kita buka di sini. Nah, di sini nanti kita tinggal perpanjang, geng. Aktif terus kemudian di sini untuk cek password, yang mau cek passwordnya, yang mau download kita download. Nah, terus kemudian di sini kita ada notifikasi, geng. Nanti ada email ada email WhatsApp. Saya kasih contoh nggak apa-apa, ada email WhatsApp, saya kasih contoh WA notification, WA notif VPS Primantara nih, kebetulan bikin sendiri jadi jelek sih geng, lah pantasan aja ini, kenapa nih? Oh, pantasan aja orang. Sorry. Sampai orang-orang pada miss callin. Kita retry untuk masuk lagi. WA-nya ke logout. Sorry. Nih, pantasan saya nggak dapat WA. Ini coba kita logout dulu. Kita stop dulu. Oh, atau jangan-jangan ada update nih WA-nya. Ini kita bikin yang sederhana. Nah, sebenarnya keluar semua nih. Tadi nih saya order nih. Lupakan geng, nanti saya oprek-oprek lagi geng. Paling gitu aja geng, ini untuk ini untuk VPS kita. Nanti juga kan ada notif geng, nanti itu saya perbaiki untuk notif itu. Nah, di email ini biasanya kita kan ada nih email untuk password dan lain-lain. Nanti kita tinggal rubahkan geng, atau mungkin kita bisa rubah sekarang, geng. Kita matikan dulu, terus kemudian kita dia itu ini VPS, sorry dia kalau sorry karena ganti IP, geng. Ternyata yang logout tadi karena sessionnya ngunci IP dia. Bentar ya, geng. Nah, ini dia sudah oke. Bulanan oke, passwordnya, geng. Nah, cara ganti passwordnya gimana? Langsung aja, geng, generate password. Nah, ini dia passwordnya dewa-dewa semua nih. Kita pakai generator password yang paling sebenarnya susah sih, geng, untuk diapalin. Langsung aja copy, jangan pusing-pusing. Langsung aja copy di sini. Terus kemudian copy to clipboard and insert, geng. Nah, di sini kita langsung kopikan, pastekan di sini, geng. Ini juga kita pastekan di sini. Passwordnya semua pasti warna hijau, geng. Terus kemudian kita save. Nah, password kita itu sudah berubah, geng. Password untuk Open VPN kita ini. Coba kita buka. Nah, ini dia udah nggak connect nih, geng. Ntar malah lama. Ya, sessionnya akan keputus lagi. Itu udah nggak connect, geng. Itu cara ngerubah passwordnya. Paling gitu aja, geng. Biar nggak terlalu panjang. Salam order, kita order sebanyak-banyaknya. Salam.